siang. Ya, meskipun kalau yang berpendapat kita tidak harus
berpuasa karena puasa itu di waktu siang, sedangkan malam bukan waktu untuk puasa. Tapi bagi Imam Malik, ya, ketika beliau melaksanakan puasa, maka terjadinya malam ini harus bergandengan dengan siang, sehingga beliau mengatakan paling minim adalah satu hari satu malam. Kalau yang disampaikan oleh pengarang kitab di sini, waladzar anna aqallul lailah, paling minim untuk batas sedikit paling minimnya etika kalau yang dikuatkan oleh pengarang kitab adalah mengikuti hadisnya Umar bin Khattab. Dan ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya, saya pernah punya nadar untuk etika, tapi waktu itu di masa jahiliyah. Nadarnya apa? Untuk melaksanakan etika satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah mengatakan tunaikan yang menjadi nadar, meskipun hanya bernadar satu malam, bukan satu malam, hanya satu malam saja. Maka Rasulullah melaksanakan tunaikan, ya, yang menjadi nadar. Nah ini yang dikuatkan oleh pengarang kitab di sini, minimal adalah satu malam, bukan terserah. Jadi sebagaimana ulama beliau lebih menuntut kepada mana dalil yang dijadikan jumhur ulama untuk mengatakan bahwa minimal tidak ada batasannya, ya. Sedangkan Imam Malik tadi satu malam, dan pengarang kita berdasarkan dengan hadis yang Umar bin Khattab, maka itikaf itu harus minimal satu malam, tidak kurang dari itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya di malam hari ini kita lanjutkan. Ini yang tadi adalah mengulang dari yang kemarin kita pelajari. Mata yakul mu'takif wa mata yakul. Kapan orang yang ingin i'tikaf itu masuk ke masjidnya dan kapan keluar dari masjidnya. Kalau yang dibahas kapan keluar dan kapan masuk, maka ini keterkaitannya adalah dengan i'tikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kalau yang i'tikafnya adalah i'tikaf sekali yang penting berdiam diri di masjid, kan bukan kaitan dengan ini, ya. Maka yang kaitan dengan ini adalah yang i'tikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rahimahullah, man arada ayyaka bi maqasul al-akhirah min Ramadan. Siapa saja yang hendak melaksanakan i'tikaf 10 hari yang terakhir min Ramadan dari bulan Ramadan, ayatul mu'takif ba'da sholat al-fajr awal hari ayyam al-hadi wal isri. Pendapat yang pertama yang disampaikan oleh pengarang kitab di sini adalah hendaknya orang yang ingin i'tikaf 10 hari yang terakhir bulan Ramadan masuk di masjid tempat dia i'tikaf adalah subuh di hari yang ke-21. Ya. Kalau yang sering kita dengar adalah akhir dari tanggal 20, maka pendapat yang pertama ini berbeda dengan yang biasa kita dengar, ya. Hal ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi, ya. Dalam hadis Aisyah berkata, karena Nabi SAW ya'takifa fil asri al-awahir min Ramadan, bahwa Rasulullah SAW beliau melaksanakan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Bahwa adlulahu khobar, dan saya, kata Aisyah berkata, saya membuatkan kamar khusus untuk Rasul. Jadi Rasul i'tikaf itu dibuatkan tempat khusus oleh Aisyah, ya. Bukan terbiasa, tapi sudah masuk wilayah masjid, cuma dibuatkan yang mungkin semacam tenda khusus untuk tempatnya Rasul. Wa yusalli subha summa yadkhulu, ya. Setelah Rasulullah SAW itu sholat subuh, summa yadkhulu, maka Rasulullah SAW baru masuk tadi tempat khusus yang disediakan untuk Rasulullah, ya. Hadisnya sahih, ya, dari Imam Bukhari. Ini yang diberikan oleh Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais, dan Imam As-Sawi, ya. Ini yang pertama.
Yang kedua adalah yang dipegang oleh imam 4 mazhab. Ya, mungkin yang biasa kita dengar ini adalah yang berpendapat dari 4 mazhab. Ila annahu yadkhul qubail ghurubi syams yaumul isnin, bahwa masuknya orang yang iktikaf ya, untuk masuk di tempat muktakafnya, tempat untuk iktikafnya di masjid yang ia beli, maka adalah qubail ghurubi syams, sebelum tenggelamnya matahari. Karena kalau sudah tenggelam matahari ini sudah pergantian hari ya. Jadi untuk jam rolas ya, Jawa itu kan pergantian tanggal untuk Masehi ya. Kalau iktikaf itu jangan pakai tanggal Masehi tapi tanggal Hijriah ya. Termasuk menawi dengan murnate mireng nopo hadis tentang akan diutus per 100 tahun seorang yang mujahid ya, dengan murnate mireng tentang hadis ini, sehingga ada yang mengkaitkan dengan pemilu 2024 ya, karena dikaitkan dengan runtuhnya Turki Utsmani, maka ini kalau hitungannya Masehi ini keliru. Kenapa keliru? Karena Rasul tidak pernah memakai Masehi. Sama Rasul mulai dari sambung, tapi Rasul tidak pernah menggunakan hitungan Masehi. Apapun yang disampaikan oleh Rasul terkait dengan tahun dan lain sebagainya, selalunya dikaitkan dengan Hijriah. Dan antara Hijriah dengan Masehi selalu ada selisih ya, kaitan 10 sampai 11 hari ya, mesti lebih maju semua. Selisih berapa hari? Sebelum itu sing tetap kan yang Masehi sudah sekali ya, 365 atau 366 ya Masehi itu. Kalau Hijriah kurang dari itu, kadang selisih 10 sampai 11 hari ya. Maka hitungan itu selalunya dengan Hijriah, bukan dengan Masehi ya. Rahimahullah, maka sekali lagi imam 4 mazhab ya seluruhnya maka masuk tempat iktikaf. Kalau yang sekali lagi ini dikaitkan sing pingin 10 hari full ya, 10 hari full itu adalah sebelum tenggelamnya matahari di tanggal 20 Ramadan. Tanggal akhir itu. Jadi ketika sebelum maghrib itu sudah masuk di masjid tempat iktikafnya, sehingga ketika dia melakukan iktikaf 10 hari yang terakhir itu betul-betul masuk tanggal 21 sudah posisi di masjid tempatnya iktikaf. Ini berarti yang 10 hari terakhir melaksanakan iktikaf. Adapun yang mengikuti tadi Imam Syafi'i sing penting niat berdiam diri di masjid ya harus 10 full ya, ini ya terserah lagi. Kadang masuk jam 8, kadang jam 10, kadang jam 11 malam baru masuk. Yang penting niatnya iktikaf ya. Ini kalau mengikuti Imam Syafi'i yang mengatakan akolnya tadi tidak ada ya. Tapi sekali lagi pembahasan yang ini masuk kapan keluar kapan bagi orang yang 10 hari terakhir untuk iktikaf full. Oke, benar setelah dia masuk. Artinya kalau tanggal 21 awal yaitu maghrib dia sudah masuk, maka tidak akan keluar dari masjid sampai berakhirnya bulan Ramadan. Wa awal al-hadis ala annahu tawalla awal lail wa innama tahalla bi nafsihi fil qabla ba'da salat subuh ya. Bagaimana Imam Madzhab tadi memahami hadis Aisyah yang tadi yang mengatakan bahwa Rasul masuk di tempat itu setelah sholat subuh ya. Tadi yang pertama kan masuknya setelah sholat subuh berdasarkan dengan riwayat hadis Aisyah yang sahih. Nah, bagaimana para ulama 4 mazhab ini memahami hadisnya Aisyah? Sedangkan hadisnya Aisyah jelas Rasul masuk di tempat yang khusus disediakan itu adalah setelah subuh ya. Maka Imam Madzhab 4 ulama mengatakan wa awal hadis ya. Hadis Aisyah radhiyallahu dipahami oleh jumhur ulama 4 mazhab itu adalah annahu awal lail, bahwa Rasulullah SAW masuk tempat iktikafnya yaitu masjid
itu Rasul sudah berada di masjid. Kemudian baru masuk pertama tempat khusus yang disediakan oleh Aisyah Radhiyallahu itu setelah sholat subuh. Ini yang dipahami oleh jumhur ulama empat mazhab seperti ini. Berbeda dengan Imam Lais, Imam As-Sawri dan juga Imam Al-Auza'i yang memahaminya yang berbeda hadisnya bahwa Rasul masuk di tempat itu setelah subuh. Sedangkan empat mazhab tidak seperti itu. Rasul masuk masjidnya tempat iktikaf adalah awal malam, berarti posisi maghrib sudah di masjid untuk iktikafnya. Cuma masuk khobaknya, khobak itu tempat khusus untuk Rasul iktikaf di masjid tersebut adalah subuh. Ya, sampai dipahami ya. Cara memahami jumhur ulama dengan tiga imam tadi, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais dan Imam As-Sawri dalam hal memahami, karena hadisnya sama. Hadis yang dipakai semua, cuma cara memahaminya yang berbeda. Ini kalau ditanya hadisnya apa, ya hadis sama, hadis dari Aisyah, dan cuma cara memahaminya yang berbeda. Ini yang dibagi ulama seperti itu. Jadi tetap Rasul masuk masjidnya itu adalah maghrib sudah berada di masjid tersebut, cuma masuk tempat khusus yang disediakan oleh Rasul baru setelah subuh. Tadi di malam pertama Rasul belum masuk di tempat khusus, melainkan ya secara umum bahwa Rasul sudah berada di masjid tempat iktikaf. Ini sebagai yang mau iktikaf selama 10 hari komplit di akhir bulan Ramadan. Dan kita dari sini nggak bisa iktikafnya kalau mau siang malam. Lalu ya, kami nggak suka begini. Ngawang ya, ngawang kadang kalau makannya kalau kadang mau saja Al-Quran itu suatu ria kemudian mawan, makin di akhir malam baru mau kadang seperti itu. Mohon terima ya, yang semua yang masalahnya. Sedangkan pengarang kita di sini ya lebih kepada yang disampaikan tiga imam tadi dalam memahami hadisnya Aisyah bahwa iktikaf itu ya dimulai setelah subuh. Ini menguatkannya tiga imam tadi kalau pengarang kita di sini. Sedangkan jumhur ulama imam empat mazhab tidak seperti itu lagi tadi, tetap maghrib sudah di masjid tempat iktikafnya, cuma masuk tempat khususnya adalah setelah subuh. Ini waktu untuk masuk di masjid tempat iktikaf. Ya, perbedaannya seperti itu. Ada keluarnya wa amal burud, adapun waktu keluar dari tempat iktikaf ataupun masjidnya yang terdapat di yaumil id ilal musalla. Ini berarti yang mengikuti pendapat yang dikeluarkan di saat ini dari imam tiga tadi, Imam Lais, Imam Sawri dan Imam Al-Auza'i. Karena terhitung iktikafnya itu adalah setelah subuh, maka keluarnya pun sama, yaitu setelah subuh di hari id. Berarti malam takbiran masih di masjid dari maksud. Kemudian terhitung sebelumnya adalah sejak subuh tanggal 21, maka keluarnya dari tempat iktikafnya berarti pada subuh di tanggal 1 Syawal. Benar tidak? Ya, jadi betul-betul sempurna di bulan 10 ya, ketika memang jumlahnya puasa adalah 30. Terus malam takbir itu dari kemudian pas tak langsung mewangi bahwa toples dari asal ini. Kalau mau mengikuti pendapat yang pertama tadi dengan dohir hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Wa ana qausani, ada pun yang jumhur ulama tadi yang empat mazhab yang mengatakan dulu syamsi akhir yaum Ramadan. Karena jumhur ulama imam empat mazhab itu harus masuk di masjid sebelum
masuk tanggal 1 artinya saat dari maghrib sudah masuk, ya berarti kan dia masuknya itu tanggal akhir 20 Ramadan. Maka nanti keluarnya juga sama, keluar itu baru boleh setelah tenggelamnya matahari, setelah terhitung tanggal 1 Syawal. Nah, ini masing-masing pendapat punya konsekuensi. Kalau ikut yang 3 imam tadi, terhitung iktikaf itu tanggal 21 Ramadan subuh, maka keluarnya juga harus mengikuti. Berarti boleh keluar setelah subuh di hari Id tanggal 1. Kalau mengikuti 4 mazhab, karena masuknya itu sebelum maghrib tanggal 21, maka silakan boleh keluar adalah tanggal 1 Syawal, yaitu setelah maghrib, berarti awal tanggal 1. Kenapa sama-sama benar? Terus ampun deret perhitungan awalnya yang subuh, tapi kemudian maghrib, jadi nggak pas. Ya. Kalau memang perhitungannya mau setelah subuh, ya nanti keluarnya juga setelah subuh. Kalau nanti masuknya hitungannya maghrib, maka keluarnya juga hitungannya maghrib. Ini adil. Ya. Jangan kemudian posonnya nulis di kiri, posonnya nulis di sini. Ini hal seperti ini. Ya, sekali lagi ini waktu keluar dan masuknya ini punya konsekuensi masing-masing. Yang memiliki dohirnasnya Aisyah berada, maka keluarnya juga tanggal 1 dan subuh, berarti langsung maka sholat Id. Ada sing dalu, sing tadi terhitungnya 4 madzhab masuknya sebelum maghrib dan keluar setelah maghrib, ya mau takbir pun asal langsung kalau berarti berwaktu itu sah-sah mawon. Ya. Nah ini keluar dan waktu keluar dan waktu masuknya iktikaf. Lagi iktikaf yang 10 hari terakhir full siang dan malam. Ya, wallahu a'lam. Kita akan dimampukan kapan ya kita tidak tahu. Sebenarnya punya azab ya, dari successful ya maunya yang rutin. Ini masih 120 kalau ini kan dibawakin berdiri. Nah, air 4 bulan terus masih mau merawat. Ya Allah. Ya. Ini terkait dengan waktu keluar dan masuknya orang yang iktikaf 10 hari. Ya. Kurang 120 hari lagi Pak. Hari ini 119 hari jelang Ramadan. Berarti berapa sih? 14 ya. Seperbanyak doa. Semoga umur kita disampaikan sampai di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang berikutnya, mayutil iktikaf, ya, apa yang tidak boleh dikerjakan, yang mana apabila dikerjakan itu terkategori membatalkan daripada iktikaf yang 10 hari full tadi ya. Nah, jadi ada yang disebut pembatal iktikaf ya. Pembatal iktikaf itu berarti yang niatan 10 hari terakhir ya. Yukil iktikaf biwahid 5 ya. Iktikaf yang 10 hari terakhir dianggap batal. Artinya batal ini bukan kemudian singkun dilakoni boleh berpahala, bukan. Artinya kemudian tidak disebut iktikaf yang 10 hari terakhir full, itu tidak disebut itu. Tapi mungkin disebutnya ya sekedar iktikaf ya. Yang pertama, yang tidak boleh dikerjakan atau ketika ini dikerjakan maka menjadi batal hukum 10 hari terakhir untuk iktikaf. Yang pertama adalah al-khurud min ghairi udhrin syar'iyyin wa li ghairi hajah mulahah. Keluarnya seorang yang iktikaf tanpa ada uzur syar'i. Ya. Tidak ada alasan apapun dia langsung keluar. Nah, ini disebut sebagai pembatal ya. Falayah minal masjid illa lima labudda minhu hisiyan aw syar'an.
Maka orang yang iktikaf ini tidak boleh keluar dari masjid kecuali lantaran ada udzur yang syar'i atau kebutuhan yang memang tidak bisa dikerjakan kalau tidak keluar dari masjid. Ya. Misal yang pertama, misalnya adalah ayatul lil husul al akli wa syurbi wa qadul hajat in ta'alluha bidun. Misal kita itu butuh makan, kita butuh minum, kita butuh qadul hajat, tapi hal tersebut tidak bisa lagi dikerjakan di dalam masjid. Dia akan mendapatkan makanan yang harus keluar dari masjid. Dia mau minum juga harus keluar dari masjid. Mungkin ini buat panitia nih. Nah, pada dahar kedai medal, ada yang muncul medal. Atau mungkin kau tahu saja, karena mungkin ya apa namanya, misal contohnya air di masjid mati. Nah, mau wudhu ya udah bisa, mau kotor aja malah. Ya. Dan tidak ada solusi yang kecuali dia harus berwudu ataupun kotor aja di luar. Maka ini sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan tidak menjadi pembatal daripada iktikaf yang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang disebut sebagai udzur yang isi. Ya, adapun yang syar'i tadi seperti orang iktikaf malah junub dan tidak bisa mandi kalau di masjid karena keterbatasan air misalnya, dia harus keluar. Mandi wajib kan menjadi sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Mandi janabah tidak boleh ditinggalkan. Tidak kemudian wah ya sudah di masjid tidak ada, saya mau saja, tidak bisa. Ya. Jadi ketika kita iktikaf di masjid tidak ada air, tapi di tetangga masjid kok ada air, kita tidak boleh mengganti mandi junub dengan tayamum dengan alasan saya iktikaf di masjid tidak ada air, maka saya tayamum saja, tidak bisa. Karena tayamum boleh dikerjakan manakala tidak ada air. Di masjid tidak ada, tapi tetangga masjid kok ada. Maka ini bagian daripada udzur yang menyebabkan silakan keluar untuk mandi junub, setelah kebutuhan itu selesai silakan langsung kembali ke masjid. Ya. Ya, tapi airnya habis atau sebabnya lain. Kalau tanpa udzur maka ini sesuatu yang tidak boleh. Ya. Kemudian terkait dengan ini ada yang kemudian tidak isal fi niyati al-ghurud li syai'in muayyan. Ya, misal orang itu pengen iktikaf, tapi ketika meniatkan itu mensyaratkan, ya saya niat iktikaf 10 hari, tapi saya mensyaratkan untuk diri saya akan keluar karena kebutuhan, misal kalau ada orang yang mati. Nah ini diniatkan sejak awal. Ya, diniatkan sejak awal. Pokoknya saya pengen niat iktikaf 10 hari full, tapi kalau ada jenazah tetangga yang mati dan lain sebagainya, pokoknya saya mau keluar. Dalam niat awalnya seperti itu. Ya. Kalau yang terjadi seperti ini, fa'asal fuqaha ala anna sartahu la yanfa'u wa annahu in fa'ala batla i'tikafu. Kebanyakan fuqaha ahli fikih, kalau ada orang yang meniatkan iktikaf disertai dengan syarat pokoknya saya niat iktikaf, tapi nek ada tetangga yang meninggal saya tetap mau keluar. Kebanyakan fuqaha mengatakan yang seperti ini niatnya syaratnya dianggap syarat yang batal. Ya, dianggap syarat yang batal. Pokoknya dia berani keluar sudah dianggap iktikafnya menjadi batal, tidak genap 10 hari. Ya. Kalau memang ini kebanyakan fuqaha seperti itu. Wa qala Syafi'i annahu in istarata fi ibtida'i i'tikaf lam yubtil bi fi'lihi kal ijrad bil hajj. Adapun Imam Syafi'i mengatakan kalau memang sudah diniati sejak pertama dan disyaratkan yang seperti itu dan betul-betul terjadi, ada tetangganya yang
meninggal misalnya, maka kalau menurut Imam Syafi'i dia keluar sesuai dengan niat dan syaratnya, ini tidak membatalkan iktikafnya. Ya. Meskipun kebanyakan ahli fikih mengatakan batal, syarat itu tidak berlaku. Ya. Walau soal ya, karena di pembahasan ini tidak disebutkan yang rojih menurut pengarang kitab, saya juga tidak berani. Tapi kebanyakan ahli fikih mengatakan yang disyaratkan tadi syaratnya tidak dianggap, sehingga ketika dia keluar karena syarat itu tetap dianggap batal iktikafnya. Ya, ada Imam Syafi'i tidak. Ya, syarat itu tetap berlaku, sehingga kalau betul-betul terjadi maka dia boleh keluar dan tidak dianggap sebagai iktikaf yang batal dari iktikaf yang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama itu full, ya tidak boleh keluar dari tempat iktikaf. Jadi full 24 jam kali 10 yang berada di masjid. Ya, mikirin mau ibadah dan ibadah. Ya, orang mikir Pak kerja orang sambung mengenai kerja ini. Istilah mulai sadarnya tanggal iktikafnya itu bisa jadi atau mungkin dipekerjakan yang lain khusus untuk 10 terakhir. Ya. Kalau para ulama memang para ulama justru tidak 10 hari yang terakhir. Kalau kan Ramadan itu fokusnya hanya ibadah Syahrul Quran, ya, bulan interaksi dengan Al-Quran. Ya, maka sebagian besar para ulama ketika bulan Ramadan pray. Ya, kegiatan-kegiatan selain ibadah, ya selain Al-Quran banyak yang diliburkan. Bahkan majelis ilmu, ya Imam Syafi'i nek bulan Ramadan nanti buka kajian. Itu Imam Syafi'i. Beliau menggunakan waktunya untuk banyak membaca Al-Quran. Maka Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan hatam berapa? 60. Sedino hatam 2 kali. Sakit tak kira? Nek guru kalau dianggap 1 kali hatam ya hampir begini. Soal kelas 3 ya hatam tulisan, maka sonten sampai 3 boleh hatam tinggal. Jadi tapi kalau sekali kan ya seperti itu. Terbantu beliau sejak umur 10 tahun sudah hafid Al-Quran. Bukan 10 lah, 6 atau 7 ya, 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. 10 tahun sudah hafal kitab punyanya Imam Malik, kitab Al-Muwatta ya, atau punya segini loh. Itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik ya. Jadi Imam Malik ini sebenarnya antara guru dan murid, tapi nyatanya iso berbeda pendapat ya. Apalagi kita mungkin gurunya banyak yang kemungkinan beda pendapat lebih banyak lagi ya. Ini Imam Syafi'i dan Imam Malik ini guru dan murid. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama ya, tapi Imam Malik sudah dewasa, Imam Syafi'i masih umur 10 tahun. Ketika mau belajar Al-Quran, Imam Syafi'i mangkat ngaji betul-betul kitabnya Imam Syafi'i. Ya kamu nggak punya kitabnya? Tidak punya. Sudah pulang saja, nggak punya kitabnya. Ya Al-Muwatta punya. Yang Imam Syafi'i Muwatta sudah saya hafalkan. Dites langsung oleh Imam Malik. Ya, mepet orang sendiri. Tapi yang tersebut ini ya, memang luar biasa. Harta warisannya bapaknya Imam Syafi'i habis untuk menyekolahkan Imam Syafi'i. Karena beliau anak yatim sejak kecil. Nah, harta peninggalannya bapaknya habis untuk mewakil ilmunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi harta yang betul-betul berkah sampai hari ini masih mengalir ya, dari yang beliau dari ibu beliau ini luar biasa ya, yang mendampinginya ibunya. Nah, maka kita yang punya istri, doa istri kita untuk anak-anak kita ini satu hal yang mustajab ya, jangan mengucapkan kecuali yang baik untuk anak-anak
kita. Nah, kadang pas emosi, terkadang orang tua itu sok mulai nah ini sih gue maksudnya ya. Anak, wah aku dan kamu anaknya cowok nopo cari perhatian ya, kemudian secara tidak langsung kita sebagai orang tua cok yang lapor karo tamu ya, ngapunten di bu niki anaknya atau nakal ini wonten tamu gitu perhatian wonten, tapi itu berulang nakal dan nakal kira-kira mandi betul mandi ngomongin api bisa video, ngomongin nakal bulan berani pirang-pirang ya, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik untuk anak-anak kita, termasuk yang selalu diucapkan oleh Imam Syafi'i. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu sekitar 3 menit. Kurang semua pas masih 3 menit. Oh, kalau ada masih ada 2 menit sebelum saya lanjutkan. Menurut Muadin kurang berapa menit Pak? Kendaraan 7 menit Pak, sampai maksimal Pak. Aku kalau enggak Ini jadwal aluga goreng atap sampai apa tuh baik? Ada sini aja masih 4 menit. Kalau melampah dari sampai di aluga lalu butuh waktu 4 menit. Karena kalau Bang Suri kan teman-teman setia. Baik umum kalau belum ada saya lanjutkan sampai ada ya. Yang kedua yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang sedang iktikaf ya. Mohon maaf, yang kedua adalah al-jima, berhubungan suami istri ya. Karena kalau secara umum berhubungan suami istri di masjid apa betul? Belum memakai pertanyaan ini nggak mikir tadi oleh orang jadi jelas dari takmir ini, tapi memang boleh masjid ada keluarga pemam boleh nempel dengan masjid dan masuk wilayah masjid memiliki Pak Boni. Wah, nanti saya cari-carikan Pak. Saya mau taruhkan pertanyaan ini udah gak jawaban. Biar saya insya Allah ya, apakah hubungan suami istri di masjid ini boleh atau tidak ya. Kalau istilah bukan suami istri kan tidak boleh ya. Kalau yang masuk berita kan di masjid tapi bukan suami istri. Ini kalau suami istri seperti apa? Ajma'ul ilmi ala anna man jama'a imra'atahu fi farjiha wa huwa mu'tadibun 'amidan dalam i'tikafu annahu yubtil i'tikaf. Kalau dari bahasa ini sebenarnya boleh hubungan suami istri di masjid ya, suami istri ya, tapi dan harus di luar i'tikaf ya. Artinya nek pas i'tikaf itu yang dilarang bukan masalah tempatnya, tapi yang dilarang adalah posisi dia sebagai orang yang i'tikaf ya. Ini berdasarkan ijma para ulama, berdasarkan dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 187 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, dan janganlah kalian pergauli mereka, dalam artian pergaulinya adalah hubungan suami istri, wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kalian posisinya dalam i'tikaf di masjid. Yang dilarang bukan masalah tempatnya ya, tapi walaupun akifin ya, kamu sebagai orang yang i'tikaf sia-sia dari Abu Bakar kok